Tamiang, sebuah daerah di pesisir timur Sumatera yang kini masuk Provinsi Aceh. Penduduk daerah ini dihuni oleh suku Melayu. Dahulu di tempat ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Muda Sedia tahun-tahun 1330 sampai tahun 1366. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat satu kecamatan bernama Manyak Payet. Menurut cerita rakyat setempat, tempat ini menjadi saksi bisu terjadinya peperangan sengit antara Kerajaan Tamiang dengan Majapahit yang berakhir dengan tewasnya Patih Gajah Mada. Dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca tercatat nama Tamihang sebagai salah satu daerah yang dilalui pasukan Majapahit pada masa ekspedisi Pamalayu. Kitab ini juga mencatat daerah lain di Pulau Sumatera seperti Jambi, Palembang, Teba, Darmasraya, Kandis, Kawas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar, Pein, Kampe Pulau Kampai, Haru Aru, Mandailing, Perlak Peureulak, Padang Elwas, Padang Lawas, Samudra, Lamuri, Batan, Lampung, dan Barus. Ekspedisi Pamalayu ke Aceh, menurut sejarawan lokal Alam H.M. Zainuddin diawali menyerang Samudera Pasai tahun 1350 Masehi. Konon, Gajah Mada memimpin langsung pertempuran ini. Namun, pasukan Majapahit tidak pernah mencapai jantung kekuasaan Samudera Pasai. Gajah Mada, bersama ribuan pasukannya tewas dan terluka. Mereka bertahan di Sungai Raya, Peureulak dan Kuala Jambo Aye. Setelah beberapa minggu bertahan, Gajah Mada memutuskan tidak melanjutkan ekspansi ke Samudera Pasai. Sebagai gantinya ia mengarahkan sasaran ke Tamiang, kerajaan kecil yang berada di bawah naungan Samudera Pasai. Untuk mempersiapkan penyerangan, Gajah Mada mendirikan pos komando di dekat kota Langsa saat ini. Di tengah menyusun strategi penyerangan, Gajah Mada mendengar kabar bahwa Raja Tamiang, Raja Muda Sedia memiliki seorang puteri yang sangat cantik jelita yang bernama Potuan Puteri Megagema yang lebih dikenal dengan Puteri Lindung Bulan. Pesona kecantikannya mampu membuat siapa saja lupa akan indahnya rembulan. Sehingga wajarlah jika julukan Lindung Bulan melekat pada dirinya. Puteri Lindung Bulan rencananya akan ditunangkan dengan Pangeran Kerajaan Perlak. Hal ini menjadi perhatian bagi raja-raja di sekitarnya. Sebelum acara pertunangan itu berlangsung, Gajah Mada berniat ingin meminang puteri tersebut untuk dipersembahkan sebagai hadiah kepada Prabu Hayam Wuruk. Ia kemudian mengutus beberapa orang delegasi untuk datang meminang Puteri Megagema, sekaligus membujuk Raja Muda Sedia agar bekerja sama menyerang Samudera Pasai. Raja Muda Sedia menolak kedua permintaan itu. Akibat penolakan tersebut, Gajah Mada langsung mempersiapkan pasukan menyerang kampung-kampung kecil yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Tamiang. Pasukannya berhasil menaklukkan kampung-kampung di sekitarnya seperti Telaga Tujoh, Aramiyah, Bayeun, Damar Tutong, dan lainnya. Gajah Mada memaksa masyarakat desa mengakui kekuasaan Majapahit. Mereka terus menjelajah dan semakin mendekati jantung kekuasaan Kerajaan Tamiang. Mereka lalu membangun pangkalan di daerah Manyak Payet. Untuk menghadapi pasukan Majapahit, Raja Muda Sedia mengirim utusan untuk meminta bantuan kepada Raja Samudera Pasai. Bantuan pun diterjunkan di bawah pimpinan Laksamana Hantom Manu. Pasukannya berhasil memukul mundur pasukan Majapahit sampai ke sebuah daerah yang kini bernama Pangkalan Susu. Sebuah tempat yang menjadi lokasi kekalahan pasukan Majapahit kini bernama Kuala Raja Ulak. Dalam bahasa Tamiang, Ulak artinya mundur. Gajah Mada kembali mengkonsolidasi pasukannya dan menyusun strategi baru. Serangan tidak lagi lewat laut, tapi dengan mengirim pasukan menelusuri sungai-sungai kecil di hilir Tamiang. Gajah Mada juga membuat terusan yang menghubungkan salah satu alur sungai kecil ke Sungai Tamiang. Terusan itu kini dikenal dengan nama Sungai Kurok Dalam. Kurok, dalam bahasa Tamiang berarti menggali atau mengeruk. Terusan itu memungkinkan Gajah Mada menggerakkan pasukan dalam jumlah besar ke Kampung Durian yang tidak jauh dari Banua, jantung Kerajaan Tamiang. Mereka juga melewati Kuala Besar, di sekitar Kuala Penaga. Beberapa hari kemudian pertempuran berkecamuk di Kampung Landoh. Panglima Lela dari Landoh melapor ke Raja Muda Sedia bahwa pasukan Majapahit terus mendekati Banua.
Raja Muda Sedia tidak merasa khawatir, karena ia yakin pertahanan laut di Kuala Penaga sangat kuat. Gajah Mada akhirnya berhasil mencapai istana kerajaan Tamiang dan menguasainya. Raja Muda Sedia dan Permaisuri lolos dari kepungan, tapi tidak dengan Putri Megagema. Sang puteri bersembunyi di sebuah gong besar, setelah berhasil ditemukan sang puteri pun ditawan. Pasukan Majapahit membawa Puteri Megagema ke kapal untuk dibawa ke Pulau Jawa. Namun kapal yang membawa sang puteri mengalami kebocoran. Kapal terpaksa berlabuh di pelabuhan terdekat. Setelah peristiwa ini diketahui Raja Samudera Pasai. "Tuanku ampun tuan, tunangan Puteri Megagema kembali mengirim pasukan untuk membebaskan sang puteri." Operasi berlangsung sukses, Puteri Megagema berhasil diselamatkan dan lokasi perbukitan tempat sang putri diselamatkan disebut Bukit Selamat. Di Kuala Penaga, Laksamana Hantom Manu, setelah mendapat informasi Banua sudah jatuh ke tangan pihak musuh, ia kemudian mengirimkan pasukan melewati sungai-sungai kecil. Di perjalanan mereka bertemu pasukan Majapahit yang ditugaskan mencari Puteri Megagema yang dibawa kabur tunangannya. Sisa pasukan Majapahit beserta kapal-kapalnya memilih mundur ke laut. Karena itu Laksamana Hantom Manu tidak mau menyerang mereka, ia merasa yakin Gajah Mada dan pasukannya akan pulang kembali ke Pulau Jawa. Namun, sisa pasukan Majapahit di Bukit Selamat tetap berusaha mencari sang puteri. Mereka tetap bertahan di tempat itu dan membangun benteng pertahanan. Tidak jauh dari Banua, Mangku Raja Muda Sidinu mengkonsolidasikan pasukan Tamiang untuk bersiap menyerang balik. Dibantu pasukan Samudera Pasai, mereka menyerang pasukan Majapahit di Banua dengan sandi sarang jaya. Pertempuran sengit dan paling mematikan terjadi di sini. Korban berjatuhan di kedua pihak. Pertempuran ini mengakhiri ekspedisi Gajah Mada di Tamiang. Pasukan Majapahit kalah total. Pasukan Tamiang melanjutkan penyerangan ke pos-pos pasukan Majapahit sekitar Teluk Aru. Gajah Mada menyaksikan sisa pasukannya banyak yang kehilangan mental. Setelah perang berkecamuk selama 7 hari 7 malam, akhirnya Gajah Mada berhasil terbunuh di tangan Laksamana Hantom Manu. Untuk mengenang kemenangan kerajaan Tamiang terhadap pasukan Majapahit, maka lokasi yang menjadi tempat pertempuran dinamakan Manyak Pahit, adopsi dari nama kerajaan Majapahit. Kampung ini sampai sekarang masih ada, lokasinya tidak jauh dari Kampung Pahlawan Kecamatan Karangbaru. Syahri yang merupakan salah seorang arkeolog mengatakan bahwa penelusuran keberadaan Gajah Mada di Aceh Tamiang karena berdasarkan cerita rakyat secara turun-menurun di kawasan ini, pasukan kerajaan Majapahit pernah mendatangi Tamiang dan Patih Gajah Mada disebut-sebut meninggal di Aceh Tamiang, sehingga periode sebelum tahun 1964, kecamatan ini dikenal dengan nama Majapahit dan pada tahun 1964 baru berubah dengan nama Manyak Payet. Administrasi pemerintah desa pada masa 1960-an tertulis nama desa ini dengan nama Majapahit, ujarnya.